baru lahir kan kayak suci gitu ya, suci dia bersih gitu. Pas di Mazmur itu saya tertusuk sekali. Mazmur 51 ayat 7 itu, dalam kandunganku aku sudah berdosa. Maksudnya itu begitu saya membaca dan ada yang mengajarkan itu, berarti kita di bawah tekanan gitu. Bahkan kita tidak melakukan dosa perilaku, dosa pikiran, tapi kita langsung dalam kandunganku kita sudah berdosa. Makanya disitulah arti merdeka itu cukup dalam bagi kehidupan saya dan kehidupan rohani saya. Terima kasih. Terima kasih ya Barman. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Barman. Oke, kalau guys lihat baik yang di rumah maupun yang hadir pada hari ini, dari beberapa narasumber dengan pertanyaan yang sama, kita sudah mendapatkan beberapa jawaban yang berbeda, tapi intinya tetap sama. Ya, intinya tetap sama, jawaban yang berbeda dari setiap narasumber, dari satu pertanyaan yang sama, tapi intinya tetap sama juga. Nah, sekarang kita akan mendengarkan langsung jawaban dari apa arti mereka. Kita akan tanyakan langsung kepada Evangelis Hardy Normani. Silakan, Pak. Apa arti merdeka? Shalom semuanya. Hari ini kita mendengar apa arti merdeka. Merdeka gitu kan. Tetapi memang kita negara kita sudah merdeka berapa? 75 tahun ya, cukup panjang perjalanan negara kita mengalami kemerdekaan. Kalau negara kita mengalami kemerdekaan dari sebuah penjajahan negara asing ya. Demikianlah negara kita merdeka di tahun 45. Maka begitu bersyukur negara kita bisa mengalami kemerdekaan. Tetapi apakah orang yang merdeka itu mengalami kebebasan? Jadi memang banyak orang yang merdeka tapi belum tentu bebas. Ya, jadi antara merdeka dan bebas dua hal yang berbeda. Seperti sekarang kita kena COVID, apakah bebas? Buktinya lu pada maskeran tuh. Bumi menolong. Iya kan? Jadi apakah kita bebas? Belum tentu. Merdeka sudah merdeka, tapi bebas belum gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya kita harus bisa membedakan antara kemerdekaan dan kebebasan seperti itu. Jadi memang negara kita sudah merdeka tapi belum bebas. Ya, jadi setiap individu itu harus mengalami suatu kebebasan. Ya, jadi memang tapi belum tentu mengalami suatu kebebasan. Maka ada belenggu-belenggu sebenarnya yang terus menghantui kita di dalam kehidupannya. Seperti juga secara rohani juga sama. Secara rohani juga sama. Kalau tadi dari segi negara, sekarang kita berbicara dari segi rohani. Apa itu kemerdekaan? Jadi kita harus tahu kita merdeka. Apa yang merdeka? Ketika kita bicara hal rohani, maka kemerdekaan itu bukan bicara hal jasmani, tapi bicara hal rohani. Jadi kita dimerdekakan dari apa? Dari belenggu dosa. Belenggu dosa. Kenapa demikian? Karena kita harus mengerti dan kita harus ingat bahwa siapakah diri kita? Diri kita adalah orang berdosa. Mengapa kita disebut orang berdosa? Karena kita berada di bawah kuasa yang disebutnya iblis. Siapa itu iblis? Yaitu dia adalah roh penguasa kegelapan, roh di udara yang tidak terlihat ini. Dia yang membuat manusia jatuh dalam dosa, Nah, dosa ini yang sebenarnya manusia tidak sadari. Ya, sebenarnya tidak sadari. Kenapa? Karena dosa inilah sebenarnya membawa umat manusia, yaitu bukan tubuhnya, tetapi roh jiwanya ke dalam api neraka. Itu yang mengerikan. Ya, itu yang paling mengerikan. Maka sebenarnya yang betul-betul merdeka itu adalah mereka yang mengenal rohani, itulah betul-betul merdeka. Ya, itulah kemerdekaan yang kekal yang Tuhan berikan. Ya, jadi hal merdeka itu sebenarnya berbicara hal rohani sebenarnya, ya, dari dosa. Coba kita lihat dulu yuk, kita baca sedikit. Kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1, 2, dan 3. Jadi bagaimana manusia itu di bawah belenggu dosa dan manusia harus bebas dari dosa.
Apakah manusia bisa bebas dari dosa? Bisa. Apakah manusia bisa merdeka dari dosa? Bisa, sangat bisa sekali. Dan itu pun harus dialami oleh setiap umat manusia. Ya, yang kita bicarakan bukan merdeka secara jasmani, tapi kita bicara merdeka secara rohani. Ya, seperti itu. Coba kita baca Efesus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Iya, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Ya, jadi kita sebenarnya roh jiwa manusia itu siapa? Roh jiwa manusia yang sudah mati sebenarnya. Roh manusia itu telah mati. Kenapa? Akibat dosa. Dosa apa yang kita lakukan? Yaitu dosa dari Adam dan Hawa itu. Jadi kita harus mengakui saya adalah keturunan Adam. Ya, kalau kita tidak mengakui kita keturunan Adam, berarti kita keturunan monyet, gitu kan? Jadi gitu. Jadi keturunan monyet sama keturunan Adam. Di teori Darwin atau kita mau jadi keturunan Adam? Nah, pilih dah. Begitu. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita adalah keturunan Adam, tahu dengan jelas, dengan sempurna bahwa kita adalah orang berdosa. Begitu. Jadi kita orang berdosa. Maka pada waktu kita jatuh, pada waktu Adam itu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Semua umat manusia berada di bawah kuasa dosa. Maka itulah disebutnya roh manusia telah mengalami kematian. Kematian secara apa? Yaitu kematian secara rohani. Kematian secara rohani, bukan kematian secara fisik. Pada waktu roh kita mati, fisik tetap berjalan. Fisik tetap berlangsung dengan baik, fisik pasti tetap bisa bekerja, fisik pasti tetap bisa bernafas. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah kematian secara roh. Rohani kamu mati, roh kamu mati. Apa artinya roh kamu mati? Yaitu roh kamu tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Roh kamu tidak bisa kembali kepada Allah. Artinya apa? Roh kamu harus dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala itu. Maka di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa. Upah dosa apa? Akibat orang berdosa, akibat roh manusia berdosa apa? Semua manusia harus dibuang ke dalam api neraka. Itu yang harus kita pahami dengan jelas. Itulah kematian secara rohani. Itulah kematian yang begitu mengerikan. Jadi satu yang akan dihadapi oleh manusia yaitu roh yang mati dan harus dibuang ke dalam neraka. Jadi seperti ini gauri hidup manusia itu seperti dilahirkan dari rahim ibu, keluar. Lalu apa yang terjadi? Dia bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menikah, bekerja, begitu kan, menjalankan kehidupan. Lalu dia tua, urus cucu, mati, buang neraka. Gitu. Jadi itulah gaur hidup manusia. Lahir, mati, buang neraka. Akhir, mati, buang neraka. Itulah sebenarnya kita harus merdeka. Gitu. Jadi sebenarnya begitu tragis menjadi manusia. Lahir hanya untuk mati. Lahir untuk apa? Untuk mati. Dilahirkan hanya untuk mati sebenarnya. Itulah nasib dari manusia. Nah, manusia apa? Orang berdosa. Sadarkah kita bahwa setiap manusia itu dilahirkan dan akan mengenal hari kematian? Nah, kalau kita mati itu kemana tidak? Ya itu dia manusia harus dibuang ke dalam lautan api. Selamanya dia akan di situ. Maka itu begitu mengerikan nasib manusia. Coba kita baca Markus. Arsal Ponti tahan dulu. Kita baca dulu Markus pasal 9. Markus pasal 9. Iya. Kita lihat di Markus pasal 9 pokoknya Roma. Markus pasal 9. Kita lihat. Asal Ponti udah tahu dia. Markus pasal 9. Kita lihat yuk. Kita baca aja dari ayat yang ke-43, 45, 47, 48, 49. Itulah akhir dari kisah manusia. Akhir dari kisah manusia. Ini bukan manusia ini bukan berbicara tubuh jasmani yang kelihatan ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah bicara bukan hanya tubuh. Kalau tubuh ini mati kemana? Ya, tahu kita 1 kali 2, 2 kali 1, atau 3 kali 4, 4 kali 4, gitu kan? Mau kesian dia gohil boleh. Di PPU juga boleh, gitu kan? Oasis juga boleh, Heaven juga boleh, bebas, gitu. Tapi masalahnya roh, yang kita bicarakan secara rohani. Inilah ending akhir dari setiap roh manusia yang berdosa. Jadi kita lihat. 43, silakan. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api
yang tak terpadamkan. Ke dalam api yang tak terpadamkan. Itulah ending akhir dari setiap roh manusia. Lahir, menjalankan kehidupan sebagai manusia normal, mati, dibuang. Mati, dibuang. Mati, dibuang. Seperti itu semua. Jadi lahir untuk mati dan dibuang. Terus. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Iya, ulatnya itu artinya roh kita manusia. Di mata Allah itu roh manusia di dalam neraka itu seperti ulat. Seperti ulat bangkai maksudnya. Jadi di mana apinya tidak padam, maka apa yang terjadi? Roh kita itu selalu merasakan kepanasan itu selama-lamanya. Maka di mata Allah roh yang sedang merasakan panas itu seperti ulat bangkai. Jadi ulat itu tidak bisa diam maksudnya karena kepanasan. Pernah lihat ulat bangkai? Kalau ulat itu kena sinar matahari langsung dia bergerak. Tapi ketika dia pagi hari sebelum ada matahari dia putih-putih gitu kan. Tapi kena matahari langsung bergerak ya tidak hentinya. Nah, itu gambaran sebenarnya, kiasan. Jadi neraka itu tidak ada ulat bangkai. Yang adanya adalah roh manusia yang sedang kepanasan maksudnya. Halo. Roh manusia yang kepanasan. Yang panas ini sedikit ya. Ini juga panas. Ini kesian banget sih. Yesus Kristus. Kita nggak boleh jauh-jauh dari meja karena settingan kameranya udah kesini. Keluar sedikit, ini kamera dari Jadi itulah roh manusia yang harus berakhir di lautan api. Jadi ada lautan api. Ini bukan lautan api yang sekedar lautan api yang bukan hanya